Hi anybody, welcome back to the V channel. Oke, balik lagi nih. Sekarang kita bakalan ngobrolin tentang materi yang ada di balik lagi nih. Ini materi pelajaran di semester 3. Ini mata kuliahnya adalah perencanaan pembelajaran. Ini di PTIK ya. Oke, materinya itu yang kita bahas adalah pengembangan kurikulum. Oke, kita awalin dulu nih ya. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekarang udah ada beberapa kurikulum. Mulai dari tahun 1947 ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian pada tahun 1964 ada yang namanya rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian di tahun 1968 mulailah yang namanya kurikulum sekolah dasar. Terus tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan yang disingkat jadi PPSP. Lanjut di 1975 kurikulum sekolah dasar kembali, dan di 1984 ada yang namanya kurikulum 1984. Di tahun 1994 yang tadi di 1984, ini di 1994 ada juga kurikulum 1994. Di tahun 1997 ada yang namanya revisi kurikulum 1994. Di tahun 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi, dan di 2006 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di 2006 itu yaitu di KTSP untuk anak-anak di tahunnya saya nih yang sekolahnya kita mulai dari tahun kisaran 2000-an sampai tahun 2018 mungkin masih dapat, kita pasti kenal yang namanya KTSP dan sudah sering sekali sudah terbiasa lah dengan kurikulum KTSP ini. Tapi di tahun 2013 mulailah yang namanya kurikulum 2013 atau yang biasa disebut Kurtilas. Tapi ternyata kurikulum di 2013 itu masih kurang baik, dan di tahun 2015 direvisilah menjadi revisi kurikulum 2013 yang biasa disebut revisi Kurtilas. Nah, di tahun 2019 saat Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Nadiem menjabat, adalah yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bukan hanya dipakai oleh tingkat sekolah, tapi juga tingkat universitas, di mana namanya kampus merdeka. Tapi karena di tahun 2020 kita terkena pandemi, dan akhirnya mau tidak mau Menteri Pendidikan kita mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini didesain untuk memberikan fleksibilitas untuk satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai nih dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum darurat ini dalam kondisi khusus ini dipersiapkan oleh Kemendikbud kita dari menyederhanakan kurikulum nasional. Jadi materi-materi yang harusnya 10 bab dirinciin lagi bisa cuma menjadi 5 bab gitu.
untuk kurikulum darurat ini, semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua itu adalah menggunakan kurikulum darurat, atau yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Untuk modul-modul yang ada itu menyesuaikan. Asesmennya juga ada yang non-kognitif dan juga asesmen kognitif. Sampai saat ini di tahun 2021 kita masih fleksibel dan masih menggunakan kurikulum darurat karena bagaimana juga kita masih ada dalam pandemi COVID. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan pemerintah karena masih banyak sekolah yang belum bisa tatap muka dan kita juga tidak bisa melawan keadaan juga, dimana kita nggak bisa juga untuk berkuliah tatap muka karena untuk mengurangi penyebarannya COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga kurikulum darurat ini lumayan membantu bagi para siswa, para pengajar, bagi para guru untuk mengajar materi-materi agar bisa mengajarnya itu nggak terlalu mepet-mepet dengan materi gitu. Karena percuma juga semua materi dikasih tapi tidak digunakan juga, tidak dimengerti oleh siswa. Jadi mau tidak mau hanya materi-materi penting saja yang dijelaskan karena masih menggunakan daring ya sampai saat ini. Kemudian landasan pengembangan kurikulum itu apa sih? Landasannya itu ada 3, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan juga aspek konseptual. Dari aspek filosofis ini berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta berorientasi pada pengembangan dari peserta didik. Nah, kalau di yuridis itu landasannya itu belajar aktif berdasarkan nilai budaya untuk membentuk karakter bangsa. Dan di aspek konseptual ini sih lebih relevansi ya dengan proses pembelajarannya itu output atau proses belajar, kemudian output dan juga outcome. Kenapa di sini dibedain output dan outcome? Output itu adalah hasil, tapi outcome itu apa yang didapat gitu. Jadi kalau output itu hanya hasil, yaitu misalnya nih dalam pembelajaran membuat aplikasi. Nah, outputnya adalah aplikasi, tapi outcome-nya itu apa yang kita dapat dari membuat aplikasi itu. Misalnya karena kita membuat aplikasi itu program dalam proses pembuatan program. Nah, berarti proses belajarnya itu adalah prosesnya membuat programnya seperti apa. Outputnya itu program jadinya itu seperti apa. Dan outcome-nya itu program itu berguna untuk membuat apa. Kalau misalnya programnya itu kalkulator, berarti kita bisa membuat kalkulator dengan baik dan benar. Dan bisa membantu orang dalam hal mengkalkulasikan atau menghitung. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya ketiga aspek inilah yang melandasi pengembangan kurikulum. Nah, untuk kenapa pada saat Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Anies yang sekarang jabat sebagai gubernur yaitu Bapak Anies Baswedan kenapa mempermasalahkan kurikulum 2006? Karena dari holistic package-nya itu lengkap sih sebenarnya, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah,
alasan pengembangan kurikulumnya itu adalah tantangan dari masa depan, kemudian fenomena negatif yang mengemuka, kemudian ada juga komplementasi masa depan dan persepsi masyarakat. Kita bahas satu-satu ya. Untuk tantangan masa depan, kenapa kurikulum itu diganti-ganti terus? Karena ya tantangan di tiap masanya itu berbeda-beda. Seperti pepatah mengatakan bahwa orang tua, misalnya nih orang tua tuh sering banget mengatakan, ibu sudah pernah melewati masa itu. Nah itu artinya orang tua tuh pernah melewati masa seperti itu nih. Tapi ternyata orang tua juga tidak sadar bahwa masa seperti ini tuh berbeda. Dan tidak banyak yang kita tidak bisa mengatakan juga bahwa masa ibu tersebut dan masa anaknya itu memiliki permasalahan yang sama. Pastinya mereka berdua itu memiliki masalah yang berbeda. Contohnya saja, di era tahun 2000-an, pada saat saya SD, permasalahan kami saat belajar itu apa? Permasalahan kami adalah dalam hal mencari buku, kami masih perlu ke Gramedia untuk membaca-baca, atau kita perlu ke perpustakaan untuk mencari buku. Tapi di era sekarang, di tahun 2012 ke atas, itu sudah mulai canggih menggunakan gadget. Dengan satu kali klik aja kita bisa mencari tahu banyak hal. Misalnya tinggal buka aja Google, terus buka mikrofonnya, kita tinggal ngomong aja, udah keluar semuanya. Dengan satu tombol kita bisa mencari tahu seisi dunia. Contohnya aja seperti itu. Kemudian di kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan di masa sekarang aja, yang disebutnya di masa milenial seperti saat ini aja tuh, kita bisa mengatakan bahwa semua orang berlomba-lomba untuk mempelajari digital. Di era digital pokoknya di era digital ini semua berlomba-lomba menguasai digital. Tapi di era berikutnya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Mungkinkah kalau sekarang semua by phone, apakah nanti semuanya hanya dengan menggunakan hologram saja? Seperti kita saat membayar, kalau dulu harus membayar pakai uang tunai. Kalau pada saat dulu menggunakan uang tunai, kemudian di era berikutnya menggunakan kartu atau e-money, atau flash, atau debit, segala macam. Dan saat ini tinggal menggunakan handphone, tinggal scan barcode, semua sudah bisa terbayar. Bisa saja nanti suatu saat kita tinggal menunjukkan sidik jari kita, atau kita hanya mengedipkan mata kita saja, kita bisa langsung membayar apa yang kita beli. Seperti itu. Kemudian, fenomena negatif yang mengemuka. Nah, fenomena negatif ini biasanya hadir dari para siswa yang ada, yang mengemukakan keresahannya dari kurikulum tersebut. Hampir mirip dengan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat ini lebih mengacu kepada menurut orang tua ini kurang baik, atau menurut orang dewasa lainnya, seperti itu. Oke, next. Nah, identifikasi kesenjangan. Kalau pada kondisi saat ini, kompetensi lulusannya itu karakter, keterampilan, dan pengetahuannya itu masih berantakan. Kemudian di
konsep idealnya itu seharusnya para lulusan atau mahasiswa atau siswa yang telah lulus itu memiliki karakter yang mulia, memiliki keterampilan yang relevan, dan juga memiliki pengetahuan yang terikat. Jadi pengetahuannya tuh nggak acak-acakan, kayak pengetahuan terikat itu seperti apa yang dia pelajari di sekolah itu benar-benar terarah, jadi tidak nyeleneh gitu loh bahasa sekarang ini. Lanjut di materi pembelajarannya. Kalau di saat ini ya, materi pembelajarannya itu masih belum relevan. Kemudian beban belajarnya itu cakupannya itu masih luas gitu loh. Belajar itu bukan sebagai keinginan mereka, tapi sebagai beban bagi mereka. Seharusnya konsep idealnya itu materi pembelajaran itu harus yang relevan, yang esensial, kemudian harus sesuai dengan perkembangan anak. Jadi nggak ucuk-ucuk belajarin semua hal gitu. Kan percuma kalau mempelajari semua hal tapi tidak diterapkan. Jadi harusnya tuh mempelajarinya tuh secukupnya saja, yang penting-pentingnya aja kayak gitu, dan sesuai dengan minat dari anak tersebut gitu. Kalau anaknya dia minatnya menggambar, kalau dipaksa untuk menghitung pasti akan sulit gitu loh, kecuali memang dia senang menggambar dan menghitung. Untuk proses pembelajarannya itu di saat-saat sekarang itu masih banyak terjadinya teacher center learning dan juga textbook, di mana masih terikat dengan KTSP, yang guru itu tuh bukan sebagai pengajar yang untuk sharing ya, pengajarnya itu lebih banyak yang sebagai satu arah gitu loh. Jadi dari guru hanya ke siswa, udah tok, seperti itu. Tapi proses yang baik itu, yang ideal itu harusnya student center learning, di mana guru itu bukan sebagai pendongeng gitu, tapi guru sebagai moderator dan juga sebagai motivator loh. Jangan salah, guru itu harusnya memotivasi siswa untuk siswa membangun kemampuannya supaya meningkatkan gitu kemampuannya, bukan sebagai membuat siswa menjadi drop, seperti itu. Dan pembelajaran itu bukan hanya dari buku saja, tapi dari mana aja. Bisa dari internet, bisa dari masyarakat, bisa dari televisi, radio, dan di mana-mana, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya proses pembelajaran itu tidak semata-mata hanya berpacu pada guru saja, tapi juga harus student center learning lah, harus berpusat pada murid lah, karena yang mau belajar kan murid, yang ilmunya ingin ditambah itu kan murid kan. Guru itu hanya menyalurkan ilmunya, sebenarnya seperti itu. Kemudian ada juga di penilaiannya. Kalau di masa sekarang nih, dari dulu tuh banyaknya itu hanya aspek kognitifnya saja gitu, hanya lewat tes aja. Jadi semua itu lewat nilai, sedikit-sedikit nilai. Jadi hanya nilai ujian aja gitu loh yang dicatat, yang dipertimbangkan. Sedangkan tidak semuanya anak itu saat ujian mendapat nilai bagus, walaupun anak tersebut pintar. Contoh aja kasus, ada beberapa anak yang saat dia ujian, dia mengalami panic attack misalnya.
Panic attack itu apa? Panic attack itu adalah serangan panik. Jadi saat dia ujian tiba-tiba dia blur, dia nggak tahu apa-apa. Tapi pada proses pembelajaran dia sangat cekatan. Begitu ditanya dia pasti menjawab. Begitu ditanya apakah ada pertanyaan dia pasti bertanya. Nah, itulah kenapa konsep idealnya itu menggunakan semua aspek yang ada, baik motorik, psikomotorik, terus ada aspek spiritual juga, kognitif juga masuk. Pokoknya semua aspek. Dan tesnya itu bukan hanya semata-mata tes tertulis saja, tapi tes portofolio juga. Lanjut di pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi saat ini masih hanya sebagai formalitas aja gitu, dimana pendidik dan tenaga pendidik hanya pendidik sebagai pendengar dan tenaga pendidik itu sebagai radio, seperti itu. Tapi seharusnya konsep idealnya itu adalah sebagai motivator dan fasilitator, karena guru itu bertugas untuk memfasilitasi siswa agar siswanya itu dapat mengerti apa yang dia pelajari. Seperti yang tadi saya sudah singgung, sebagai motivator juga, karena guru itu memang bukan semata-mata hanya sebagai radio rusak aja yang ngomong kiri kanan, tapi pendengar hanya sebatas mendengar saja, tapi tidak bisa berkomunikasi dua arah. Percuma itu namanya. Dan kondisi saat ini juga pengelolaan di kurikulum ini, pemerintah tuh masih menyiapkan standar materi gitu loh. Standar materi ini masih meraba-raba. Pemerintah masih meraba-raba. Ditambah lagi di kondisi pandemi saat ini gitu, susah untuk membuat kurikulum yang baik dan sesuai. Karena tidak semua siswa itu sama. Siswa yang di pedesaan dan siswa di kota itu berbeda. Apalagi siswa yang ada di ibu kota dan siswa yang berada di daerah 3T misalnya, daerah terpencil, terluar, dan terdalam, seperti itu. Nah, untuk saat ini pemerintah memang masih menduga-duga, karena itu saat ini yang kita pakai masih kurikulum merdeka, yang dimana kurikulumnya itu fleksibel, guru untuk bagaimana cara dia membuat kurikulumnya masing-masing. Untuk konsep idealnya itu, pengelolaan kurikulum itu harusnya pemerintah menyiapkan semua komponennya. Jadi pemerintah tuh harus mempertimbangkan kesetaraan antara kurikulum yang ada, materi-materi pembelajaran yang ada, malah seharusnya dibedakan gitu. Jadi daerah 3T materinya seperti apa, daerah desa-desa seperti apa, daerah di kota-kota besar seperti apa, karena kesenjangan-kesenjangan itu memang pastinya ada. Tapi jika kesenjangan itu disamaratakan, itu akan membuat di daerah 3T kesulitan, dan di daerah ibu kota seperti di Jakarta, ibu kota atau kota-kota besar itu terlihat lebih pintar gitu loh dibanding daerah yang ada di pedesaan atau di yang lainnya. Padahal seharusnya mereka itu memiliki tipe yang sama gitu loh. Maksudnya mereka mendapatkan materi yang sama karena mereka sama-sama sekolah di tingkat yang sama. Harusnya seperti itu. Nah, elemen-elemen utama dari perbaikan kurikulum ya, di pengetahuan di KI 1 itu harus yang berilmu atau direct. Kemudian maksud saya pengetahuan berilmu itu harus secara direct, harus benar-benar dari guru ke
siswa. Kemudian di sikap spiritual, terus beriman sosial dan berakhlak, yaitu di KI 1 KI 2, itu harus indirect. Kenapa harus indirect? Karena dari harus ada terjadinya komunikasi gitu loh. Kemudian di keterampilan itu ada di KI 4, yaitu cakap dan kreatif. Cakap di sini bukan harus si siswa tersebut harus cantik atau seperti apa, atau tampan gitu, tapi di cakap ini itu adalah pandai, seperti itu. Ini juga harus direct. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada yang namanya taksonomi Bloom dan Anderson. Bukan taksonomi Bloom sendiri ya, tapi Bloom dan Anderson. Nah, di taksonomi Bloom dan Anderson ini memiliki perbedaan, di mana kalau pada taksonomi Bloom itu evaluasi dan evaluation dan sintesis itu dipisah. Tapi di tahunnya Anderson mengubah kalau harusnya itu evaluation dan sintesis itu digabung, tapi ditambahkan satu, yaitu create. Seperti itu. Jadi yang harusnya, tapi memang benar sih, memang sama-sama tujuannya. Bedanya di taksonomi Bloom itu di masa 1956 sampai tahun 2000 itu memang masih hanya sampai pada tahap evaluasi. Tapi saat di tahun 2001 sampai sekarang banyak sekali kita menjumpai, dan memang diharuskan kita untuk siswa untuk meng-create atau membuat sesuatu. Jadi produk akhirnya bukan mengevaluasi saja, tapi membuat sesuatu. Karena kalau kita saat kita sekolah dasar aja, kita diajarkan untuk dulu kita mengingat nih, ini namanya adalah kacang hijau. Nah, begitu kita tahu, kita punya pengetahuan tentang ini kacang hijau, kita mulai mengerti nih, kacang hijau itu adalah jenis kacang-kacangan. Kemudian kita mengaplikasikan, oh ternyata kacang-kacangan ini adalah biji-bijian juga, berarti biji harus ditanam. Nah, kemudian ditaruh di tanah atau kapas, kita lihatlah perkembangannya, kita menganalisis tuh. Setelah dianalisis, kita melihatkan bahwa oh ternyata kalau biji kacang hijau ditaruh di kapas yang berair atau ditaruh di tanah, kalau kita diamkan selama 2 minggu atau bahkan sebulan, dia akan mulai berubah menjadi tunas dan kemudian menjadi tanaman gitu. Dan setelah kita mengevaluasi, oh ternyata hasilnya itu menjadi tanaman kacang hijau. Nah, jika kita diamkan lebih lama lagi atau bahkan hanya seperti itu aja, itu tandanya si siswa tersebut tuh udah bisa membuat tanaman. Dia membuat sesuatu kan, dia menciptakan, walaupun itu hal yang sudah ada, tapi tetap saja dia menciptakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Perubahan pola pikir. Nah, di kurikulum ini saya membahas kurikulum KTSP dan 2013 ya. Di ini tuh ada perbedaannya, dimana guru yang
guru dan textbook itu bukanlah satu-satunya sumber belajar. Karena belajar itu bisa dari mana saja. Belajar itu bisa dari mana aja. Seperti saya bilang, bisa dari radio, dari TV, dari internet, dari YouTube. Bahkan kita tidak bisa pungkiri kalau pembelajaran itu bisa ada dari TikTok dan Instagram. Bahkan permainan yang diciptakan oleh kreator-kreator sekarang itu juga bisa mengasah anak-anak gitu. Contohnya ada games untuk games masak-masak. Itu bisa membuat anak-anak tuh belajar cara memasak itu seperti ini ya kurang lebihnya. Atau pada permainan mendesain rumah, itu untuk anak-anak yang memiliki bakat mendesain atau cita-citanya menjadi arsitek gitu, dia dapat merancang arsitektur seperti yang ada di permainan tersebut, dan siapa tahu pada saat dia besar nanti dia bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata, bukan hanya sekedar di permainan saja. Kemudian perubahan pola pikir ini juga mempelajari semua elemen, jadi semua elemen yang ada, semua aspek-aspek yang ada, dan membuat siswa itu menjadi aktif. Dan juga guru itu bukan hanya sebagai pengajar juga, tapi sebagai tutor juga, dan mengubah perspektif siswa juga, bahwa yang mengajar itu bukan cuma guru, tapi juga bisa adanya team teaching, yaitu tutoring sesama teman. Jadi bukan hanya guru aja yang mengajar, tapi siswa juga bisa mengajar ke sesama temannya. Misalnya dibuatlah berkelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok itu memiliki anak-anak yang yang memiliki kemampuan atau ilmu di atas standar. Nah, untuk anak yang seperti itu, dia bisa menjadi tutor atau bisa menjadi teaching, tapi mungkin di pertemuan pertama dari kelompok tersebut anak tersebut memang masih belum bisa misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, jika diasah terus-menerus, anak tersebut bisa menjadi seorang pengajar yang baik. Bukan sekedar mengajar teman-temannya saja, mungkin juga dia bisa mengajar adik-adiknya nanti di rumah, seperti itu. Dan saat ini sulit untuk mencari pengajar yang baik, karena rata-rata pengajar hanya sebatas dia memiliki ilmu, tapi dia sungkan atau sulit untuk mengajarkan ke orang lain, karena memang dia masih belum ada dia punya basic tapi tidak dikembangkan tuh. Kemudian proses belajar dari K13 ini untuk siswa itu aktif dalam mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya dia. Dan motivasinya itu adalah mengubah cara belajarnya. Jadi cara belajarnya yang biasanya malas-malasan, karena pembelajaran yang menyenangkan, jadinya dia malah senang untuk belajar, dan belajar itu bukan menjadi beban tapi menjadi kesukaan atau hobi. Dan sifat guru itu adalah mengolah materi, mengolah kelas yang harus imbang, dan harus memiliki trik untuk mengantisipasi lupa materi. Jadi guru, ada kalanya guru juga manusia biasa yang pastinya ada lupa, ada kesalahan. Jadi untuk mengantisipasinya, bisa saja nih si guru tersebut melimpahkan pertanyaan tersebut kepada siswanya. Karena tidak jarang siswa lebih pandai daripada guru sekarang. Dan bisa juga guru itu kalau memang tidak ada yang bisa menjawab, siswanya juga tidak bisa menjawab, guru itu bisa bilang bahwa oke, jawabannya kita simpan minggu depan ya, atau mengalihkan topik lain, seperti itu.
Tapi tetap materi yang ditanyakan tersebut harus dijawab. Kenapa? Karena untuk menghargai siswa tersebut bertanya. Karena kalau punya pertanyaan dan tidak dijawab pertanyaannya, siswa tersebut bisa saja menjadi canggung dan menjadi malu dan sungkan untuk bertanya di kemudian hari. Lalu pengalaman belajar pada proses pembelajaran itu ada 5 dan harus include di kegiatan inti yang terinci dalam RPP. Jadi dalam RPP atau rancangan proses pembelajaran yang pada nantinya setiap guru akan membuatnya sebelum memulai proses pembelajaran, itu tuh harus disertai yang namanya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di sini guru harus mengamati. Misalnya, mengamati itu seperti contohnya saat absensi, guru memperhatikan satu persatu karena guru itu harus mengenal setiap muridnya. Bukan hanya sekedar mengenal nama, tapi harus mengetahui gimana sih cara belajarnya dia, apakah dia menyukai saya saat saya memberikan materi, ataukah apakah si siswa tersebut membenci pelajaran ini atau tidak. Itu semua harus kita amati, karena sebagai guru kita bukan hanya sekedar memberikan kalau misalnya nih penjual dan pembeli, penjual menjual barangnya, pembeli membeli barang tersebut, kemudian sudah selesai. Ini tidak. Kalau misalnya guru setelah memberikan ilmunya harus ada maintenance-nya gitu, perawatan dan perkembangannya gitu dari ilmu tersebut. Apakah ilmu tersebut sudah diterapkan oleh siswa tersebut atau belum? Seperti itu. Dan harus ada proses bertanya. Kalau tidak ada proses bertanya, guru tidak mungkin tahu perkembangan siswa tersebut kan. Jadi sebenarnya 5 proses ini tuh saling berkaitan. Saat bertanya bisa juga mengumpulkan informasi. Dengan mengumpulkan informasi tersebut, kemudian bisa diasosiasikan dan kemudian dari semuanya itu bisa dikomunikasikan lagi kembali ke para siswa, ya kan? Karena kalau misalnya hasil informasi dan setelah diasosiasikan itu hanya disimpan oleh si guru, tidak ada mengkomunikasikan ke siswa tidak tahu seberapa dia sudah memiliki ilmu seberapa, atau siswa tersebut tidak mengetahui dia itu sudah sejauh mana belajar, atau apakah ada yang kurang dari dirinya. Harus tetap diingatkan tuh. Dan ini di pertemuan berikutnya nanti saya akan membuat pertemuan setelah materi ini, jadi ditunggu aja. Nah, ini proses dari pembelajaran. Nah, proses yang ada di samping ini nih yang tadi saya bilang, harus ada mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan, dan menanya. Ini bisa saja, kelima ini bisa saja berubah-ubah posisinya, tapi tetap saja harus ada dalam proses pembelajaran. Jadi proses ini itu ini kalau misalnya kalian masih nanti kalian zoom aja layar ini untuk membaca ya. Nah, proses-proses inilah yang harus ada di RPP. Dan proses ini juga yang menjadikan acuan pada saat pembelajaran. Jadi harus
saat proses pembelajaran itu bukan semata-mata guru masuk kelas terus mengajar bla bla bla, itu enggak. Harus ada rencananya, harus ada rancangannya terlebih dahulu. Rancangannya itu ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, di inti tersebut yang ada 5 proses pembelajaran dasar itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, di prinsip-prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran, di sini ada perbedaan prinsip-prinsip dari pengembangan perencanaan pembelajaran. Untuk laki-laki dan perempuan sendiri itu berbeda. Untuk usia juga berbeda, dan juga hobi juga berbeda-beda juga. Karena pada dasarnya belajar itu adalah proses perubahan. Proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, yang dari bisa menjadi sangat bisa, dan karena tidak mungkin dari tidak bisa menjadi nggak bisa apa-apa. Semua pasti prosesnya itu semakin naik. Sama seperti kupu-kupu metamorfosis sempurna. Nah iya, jadi perkembangannya itu misalnya belajar itu sama kayak kupu-kupu. Awal mulanya itu menjadi ulat terlebih dahulu, karena ulat itu sama seperti siswa nih, siswa tidak tahu apa-apa. Ulat juga seperti itu, ulat dibilang jelek segala macam. Anak yang tidak bisa apa-apa, yang bukan bodoh tapi kurang pintar. Yang anak yang kurang pintar ini, dia pasti sedih, tapi dia berjuang. Dia makan daun, dia menyerap ilmu, bisa disamakan dengan menyerap ilmu. Kemudian pada akhirnya dia menjadi kepompong. Saat dia menjadi kepompong, disitulah si siswa tersebut mulai tertantang, teruji gitu loh. Apakah dia sudah yakin dia sudah bisa? Disitulah mungkin anak tersebut pembuktian begitu. Mohon maaf kalau ada suara-suara, karena suara-suara yang noise, karena memang saya tinggalnya kebetulan di dekat masjid, dan memang ini sudah hampir maghrib ya saya rekamnya. Oke, tetap fokus pada pembelajaran ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, belajar adalah proses perubahan. Jadi saat dia jadi kepompong, mungkin disitulah pembuktian diri. Dia mengikuti ujian-ujian atau mengikuti tes segala macam, sampai akhirnya dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Dimana kupu-kupu yang indah dan cantik itu pasti dalam arti dia mendapat nilai yang baik, nilai yang bagus, mungkin mendapat medali atau penghargaan seperti itu, atau membuat satu karya yang dipublikasikan ke mana-mana seperti itu. Dan kalaupun gagal, itu tandanya kepompong itu belum jadi, dan kepompong itu harus berusaha lagi untuk bisa menjadi kupu-kupu seperti itu. Jadi belajar itu merupakan proses perubahan yang prinsip-prinsipnya sebenarnya harus berbeda-beda. Jadi balik lagi bahwa guru itu calon pendidik nih harus bisa memahami, harus belajar juga tentang psikologis anak. Kenapa? Karena pada usia-usia tertentu anak itu cara mengajarnya itu berbeda. Anak balita dan juga anak remaja itu proses pembelajarannya berbeda dengan misalnya anak SD pasti berbeda dengan SMP berbeda dengan SMA, dan SMA itu penanganannya berbeda dengan mahasiswa, dengan di tingkat universitas.
seperti itu. Dan umur itu, gender itu, hobi itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ciri-ciri belajar nih, kita masuk ke ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu adalah harus adanya kemampuan baru atau perubahan atau yang biasa disebut next level. Nah, seperti yang tadi saya bilang, selain next level juga, belajar itu juga harus ada perubahan secara berkala dan juga menetap. Jadi nggak semata-mata udah berubah nih, udah misalnya yang tadi dari ulat udah jadi kepompong, udah berhenti di kepompong, enggak. Tapi dia jadi kupu-kupu. Mungkin awalnya dia terbangnya baru sampai setinggi atap, tapi bisa juga secara bertahap dia terbang, lama-lama dia bisa terbang setinggi gedung-gedung atau bahkan nantinya setinggi gunung-gunung, seperti itu. Dan belajar itu ada prosesnya, dan dari proses itu tuh ada usaha. Kayak yang tadi saya bilang, usahanya si ulat itu memakan daun, kemudian dia pada akhirnya dia jadi kepompong. Nah, dari kepompong itu dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari kepompong tersebut, kayak gitu. Nah, lanjut di perubahan. Perubahan itu bukan karena sakit atau hal lainnya, tapi berubahnya itu karena memang kemampuannya itu sudah cukup. Kayak yang tadi, karena kalau misalnya si kepompong tadi belum cukup kemampuannya, dia belum bisa berubah jadi kupu-kupu. Mungkin dia gagal 1-2 hal, tapi itu bisa jadi acuan gitu, bisa jadi pembelajaran bagi dia, dan akhirnya dia bisa menyatakan bahwa dia sebagai pemenang, bukan hanya sebagai pemantau saja melihat teman-temannya berhasil, tapi dia juga bisa berhasil. Di sini kenapa saya bilang bukan karena sakit, karena rata-rata tuh mengatakan bahwa belajar itu lelah, menyakitkan, tapi sebenarnya belajar itu adalah suatu proses kehidupan yang tidak bisa dibilang sakit, karena dalam proses kehidupan memang ada pahit manisnya. Itu pahit, mungkin saat itu belajarnya memang sulit karena 1 dan 2 hal, nah itu bisa menjadi pahit, tapi bukan berarti sakit gitu. Kalau sakit itu misalnya anak tersebut gara-gara belajar mengakibatkan otaknya rusak, kan enggak kan? Itu mungkin karena belajarnya terlalu diforsir ya, jadi saraf di otaknya itu terhambat gitu. Jadi belajar, saya punya satu kata motivasi, belajar itu jangan mati-matian, karena bagaimana caranya kita mensyukuri ilmu yang kita dapat saat kita belajar kalau kita sudah mati duluan, kan belajarnya mati-matian. Makanya belajar itu jangan setengah mati atau mati-matian, tapi belajarlah secukupnya. Seperti itu deh. Lanjut. Pembelajaran sebagai sistem. Nah, sini saya senang banget nih. Pembelajaran itu sebagai sistem, di mana sistem pembelajaran itu menggunakan sarana dan prasarana, terus ada kaitannya dengan guru, yaitu sebagai tim edukatif dan tim administratif, dan juga ada siswa. Di sistem ini tuh saling berkaitan, di mana guru menggunakan sarana dan prasarana untuk mengajarkannya kepada siswa. Kemudian siswa menggunakan sarana tersebut menjadi acuan atau menjadi ilmu yang nantinya siapa tahu si siswa tersebut bisa lebih pandai dari gurunya. Siapa tahu dengan menggunakan
sarana atau prasarana tersebut, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang bahkan gurunya tersebut tidak mengerti dan akhirnya gurunya harus belajar lagi, atau bahkan si siswanya itu sudah paham duluan, sudah mengerti duluan gitu. Nah, ini yang sempat saya singgung di awal bahwa advertising campaign 2. Enggak, sorry ya, ini maaf guys, ini dihapus saja. Nah, nih harus semuanya itu saling berkaitan prosesnya, yaitu dari input nih. Kenapa saya bilang input? Input ini adalah materi-materi ilmu-ilmu yang nantinya diproses untuk mendapatkan nilai, dan bukan hanya nilai tapi juga hasil nyata, yaitu manfaatnya atau produknya. Jadi bukan sekedar nilai saja tapi hasilnya, bukan hanya programnya saja tapi juga pemanfaatannya, dan kemudian dia bisa menjadi ilmu kembali, bisa menjadi input lagi. Jadi ini semua itu saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu produk. Tapi dalam produk tersebut, dalam hasil nyata ini, dia pastinya akan bisa menjadi ilmu kembali. Nah, terus dia muter lagi nih, dari ilmu lagi dari ilmu tersebut menjadi proses untuk nantinya menjadi nilai lagi, dan ini muter-muternya di situ-situ aja seperti itu. Tapi nggak mungkin loh dari ilmu tidak diproses bisa menjadi nilai, dan hasil nyata itu tidak bisa ucuk-ucuk dia langsung jadi proses. Dia harus menjadi ilmu dulu untuk yang nantinya diproses. Itu deh. Kemudian ada yang namanya pembelajaran bermakna. Oke, di pembelajaran bermakna ini harus mengerti, bukan hanya menerima. Harus mengerti, bukan hanya menerima ini apa sih? Harus mengerti ini adalah kita nih sebagai siswa itu bukan hanya menerima ilmu yang diberikan dari guru, bukan seperti menerima barang, tapi kita harus mengerti juga ilmunya ini tuh untuk apa sih. Kita harus paham betul ini ilmunya akan digunakan untuk apa. Jadi bukan semata-mata kita tahu nih 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Fungsinya misalnya nih 1 ditambah 1 sama dengan 2. Fungsinya agar kita tahu bahwa kalau 1 ditambah 1 adalah hasilnya 2. Jadi kalau saat kita diberikan 1 lembar uang, 1 buah apel dan 1 buah apel lagi oleh orang yang sama, itu tandanya kita diberikan 2 apel. Kemudian proses menjelaskan terhadap suatu informasi. Proses menjelaskan terhadap suatu informasi itu bukan hanya sekedar ini untuk guru ya. Guru itu bukan hanya menjelaskan saja ini, tapi dia harus benar-benar yang dia jelasin itu adalah informasi yang harusnya malah fakta, informasi yang berkaitan lagi harus punya makna gitu loh. Dan pembelajaran bermakna itu bukan hanya pembelajaran dari guru ke individu yang satu, tapi harus ke individu juga dan juga ke kelompok juga. Jadi nggak harus misalnya guru dalam 1 semester mempelajari matematika, bukan hanya dalam 1 semester itu belajar secara individu, tapi juga bisa juga secara berkelompok kayak gitu. Dan proses yang ada lalu disaring dengan sebuah persepsi, pikiran, dan perasaan. Jadi mungkin ini sering disalahgunakan. Proses ini tuh
disaringnya itu melalui penilaian. Nah, itu tuh harus dengan sebuah persepsi. Harus ada persepsinya nih, bagaimana cara kita mengolah nilai tersebut, harus dipikirkan matang-matang dan menggunakan perasaan. Perasaan di sini bukan perasaan yang seperti anak remaja tahu ya, tapi perasaan di sini menggunakan kita harus tahu nih, anak tersebut itu dia berjuang untuk mendapatkan nilai segini. Misalnya anak yang A itu mendapatkan nilai pertama 5, kemudian dia mendapatkan nilai 9. Itu harus dibedakan usahanya dengan anak yang tadinya mendapat nilai 8 kemudian menjadi 9. Dan harus dibedakan juga anak yang tadinya dapat 10 kenapa tiba-tiba dapat 9. Itu harus menggunakan perasaan, dan itu kita saring dan kita balik lagi seperti yang di proses pembelajaran sebelumnya, dimana dikomunikasikan lagi kepada si siswa tersebut. Jadi ditanya lagi nih, kenapa kamu bisa mendapat nilai sekian, apakah kamu ada masalah, itu kalau yang dari 10 ke 9. Tapi kalau yang dari 5 ke 9 itu kita harus mengapresiasikan dia, karena tandanya dia berjuang untuk mendapatkan nilai segitu. Next, ini adalah kerucut pengalaman. Sebentar, ini dihapus aja, nggak penting sebenarnya, cuma saya lupa ngapusin. Oke. Untuk kerucut pengalaman ya, dari verbal. Verbal ini adalah membaca itu, ilmu yang ditangkap itu hanyalah 10%. Kalau mendengar, ilmu yang didapat itu diingat sebesar 20%. Kalau visual atau melihat gambar, diagram, video, film, demonstrasi, atau produk, itu mengingatnya itu 30%. Tapi jika terlibat dalam diskusi atau menyajikan presentasi, diskusi itu 50% dan menyajikan atau mempresentasikan itu 70%. Tapi kalau dia berbuat dalam hal bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata, atau dalam suatu proyek pembuatan aplikasi, dia sebagai orang yang membuat aplikasi tersebut, itu tandanya dia pasti mengingat ilmu tersebut selama sebanyak 90%. Kenapa begitu? Karena otak manusia ini jika hanya membaca itu kan sepintas, tapi kalau dia berbicara dan mendengar itu pasti lebih naik tingkat lagi ilmunya. Jika terlibat itu, apalagi untuk mempresentasikan ya, itu tandanya dia harus membaca, harus mengerti, memahami, kemudian dia presentasikan lagi. Saat dia melakukan presentasi, itu dia mendengar kembali apa yang dia bicarakan, semakin masuklah ke dalam otaknya. Tapi jika dia dia meng-create sesuatu, ilmu itu akan lebih masuk lagi, lebih nangkep lagi dia, dan bahkan bisa saja dia malah bisa mengajarkan kepada orang di sekitarnya, orang lain gitu, tentang ilmu yang dia dapat saat dia membuat karya tersebut, kayak gitu. Lanjut, sorry deh. Nah, ini apa ya? Oh bukan apa-apa. Sebentar, maaf. Oh iya benar deh, ini bukan apa-apa. Nah ini lanjutnya. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu ada yang namanya mastery learning, ada holistic, ada meaningful, dan juga joyful learning. Pada mastery learning itu itu pendekatannya itu adalah menguasai materi step by step, berkualitas. Kualitas adalah prioritasnya, yaitu nilai adalah prioritasnya. Nah, kalau holistik ini tuh secara utuh
kita semuanya terlibat. Jadi dari prosesnya, outputnya, dan outcome-nya itu harus ada dalam pendekatan ini. Dan untuk pendekatan meaningful, seperti namanya ya, meaning berarti meaningful berarti berarti gitu loh, bermanfaat gitu. Jadi learningnya itu to be output and outcome nyata. Jadi materi yang diberikan itu bermanfaat untuk pembelajaran kenilainya dan juga produknya gitu loh, dan apa yang dia dapat gitu. Dan untuk joyful learning ini adalah kalau saya boleh katakan proses pembelajaran yang paling banyak disukai oleh anak-anak, oleh siswa gitu, dimana pendekatannya itu guru serta lingkungan aktivitas kegiatan belajar mengajar itu dipadukan. Jadi media pembelajarannya itu menjadi seru dan guru itu lebih mengedepankan proses pembelajaran dibandingkan nilai. Jadi joyful learning ini tuh paling disukai. Kenapa? Karena siswa tidak perlu capek-capek berpikir saat ujian, karena sebelum ujian pun gurunya sudah mengetahui tingkat atau kualitas yang dimiliki oleh si siswa tersebut. Nah, ini untuk di materi berikutnya kita akan membahas tentang perencanaan tentang membuat RPP ya. Tapi di sini saya mau menyinggung aja bahwa pengertian perancangan itu adalah rancangan proses untuk ke depan atau masa depan yang memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai suatu target, yaitu tujuan masing-masing. Ini menurut saya loh ya. Jadi kita tidak bisa, mungkin saya dengan orang lain berbeda, tapi menurut saya rancangan ya adalah proses untuk masa depan. Cara kita membuat masa depan ya adalah dengan merancang proses tersebut gitu. Kemudian yang harus kita pahami dalam menyusun perencanaan yaitu RPP nanti, yaitu ada 5W 1H, yaitu persiapan materi yang jelas, kompeten dasar yang dikuasai siswa, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, bagaimana guru mengetahui bahwa siswa telah menguasai materi. Ini yang harus dipahami oleh setiap pengajar atau setiap guru-guru, bahkan calon guru. Atau mungkin sekarang bisa dibilang harus dipelajari oleh kakak-kakak nih yang pada punya adik, dan juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak. Kenapa? Karena sekarang kan berubah, bukan hanya guru yang menjadi pengajar, tapi orang tua, bahkan anak yang memiliki adik, dia berubah sifatnya menjadi guru, karena sekarang pembelajaran dilakukan di rumah karena masih pandemi kan. Jadi inilah beberapa hal yang harus dikuasai. Kemudian ini ada prinsip-prinsip penyusunan perencanaannya itu, yaitu harus signifikan yaitu sejalan, harus relevan yaitu sesuai, harus ada kepastian yaitu jelas, harus ada stabilitas atau fleksibel, dan harus memiliki kesederhanaan yaitu tidak berbelit-belit, dan harus prediktif yaitu berpikir jangka panjang, bukan hanya 1 langkah ke depan tapi 3-5 langkah ke depan. Di sini saya berikan aspek afektif yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan nilai-nilai atau reward. Penghargaan nilai-nilai atau reward ini juga bisa disebut juga punishment. Kenapa? Karena punishment itu adalah menghargai nilai-nilai jelek, jadi diberikan namalah punishment. Kemudian pengorganisasian dan juga pengalaman.
Oke, jadi di sini saya ngasih juga beberapa tipe-tipe skala, yaitu skala Likert yaitu 5 option, ada skala Osgood maksudnya Osgood yaitu 7 option, kemudian ada Thurston yaitu 11 option, dan Goodmark yaitu 13 option. Di sini ada aspek psikomotorik yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Sini lucu ya. Nah, anak tersebut ini dia sedang melakukan ketepatan, proses ketepatan dengan cara dia meniru orang yang pernah membuat ini. Dia gunakan akhirnya barang-barangnya dia nih dalam membangun rumah nih, dia mau memasukin barang-barang yang ada di sini nih ke dalam rumahnya dia nih, yang ini nih. Dia rangkailah, dan kemudian secara natural dia bisa sendiri deh, dia mengerti sendiri. Kemudian di aspek kognitif ya seperti yang tadi di awal saya udah jelasin, dari taksonomi Anderson ya, karena kita sekarang menggunakan yang punya Anderson. Aspek-aspeknya ya ada di sini, ada 7, yaitu mengingat, mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, dan membuat. Saya rasa kayaknya cukup sampai di sini aja materi kita, karena materi juga udah banyak banget. Kurang lebihnya kita lebih dari sejam nih kita nih ngobrol-ngobrol di sini. Kalau kalian ada yang mau ditanyain bisa langsung aja di komen di bawah, atau juga mungkin kalau kalian yang udah punya nomor saya bisa juga langsung aja di chat, atau kalau misalnya masih kurang paham juga kita bikin kelas D, kita bikin classroom, nanti saya jelaskan lagi lebih lanjutnya. Ini terkhususnya untuk mahasiswa PTIK ya di UNJ. Terima kasih.